halnya terkait dengan proklamasi. Oke, sebelum masuk ke museum, yuk tonton perjalananku dulu. Jadi, kita akan menggunakan transportasi umum berupa Jaklingko dan busway. Karena tidak ada satupun transportasi umum yang langsung mengarah ke Menteng, lebih tepatnya lokasi daripada Museum Naskah Proklamasi, kita harus transit ke beberapa halte terlebih dahulu. Salah satunya adalah halte Hayam Wuruk. Penggunaan transportasi umum ini sebenarnya sangat membantu jalanan agar tidak macet loh teman-teman. Maka dari itu, ayo kita gunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Selain itu, transportasi umum itu juga sangat nyaman loh. Memang sih, terkadang kalian perlu berdiri karena terlalu penuh dan sesak. Namun, untuk mengurangi kemacetan di jalanan Jakarta yang padat ini, ayo kita gunakan transportasi umum. Dalam menggunakan transportasi umum, terkadang kalian akan merasa kesal karena kalian tersesat. Begitu bukan? Namun, alangkah baiknya jika kalian melihat peta ataupun denah di Google terlebih dahulu. Dan juga biasanya di beberapa tempat akan disediakan peta integrasi transportasi umum yang ada di Jakarta. Baik teman-teman, kita sudah sampai di Museum Naskah Proklamasi. Ini adalah tampak depan dari Museum Naskah Proklamasi. Interiornya masih menggunakan bangunan arsitektur ala Belanda dengan pilar-pilar dan jendela khas zaman dulu. Oh iya teman-teman dan Bu Ranti, saya sekarang sedang memakai baju adat kebaya yang mana ini merupakan salah satu baju adat Jawa atau baju adat Betawi Encim, kebaya Encim. Dan sekarang ayo kita masuk ke Museum Perpustakaan Naskah Proklamasi. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam Museum Proklamasi. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam, pertama-tama kita harus registrasi dan beli tiket terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita lihat-lihat apa yang ada di museum ini. Tahukah kalian bahwa pada 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima Laksamana Maeda di rumahnya pada pukul 11 malam. Hal itu terjadi setelah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, ini adalah kondisi rumah Laksamana Maeda. Pesan Gun Saikan yang diberitahukan pada perumus proklamasi segera membuat mereka bertemu dengan juru bicara Angkatan Darat Jepang. Ketika bertemu dengan Jenderal Nishimura Otoshi, diketahui bahwa ternyata Jepang tidak dapat membantu Indonesia untuk merdeka dikarenakan telah ada kesepakatan untuk mempertahankan status quo Jepang di negara jajahannya. Pada akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta serta Ahmad Subarjo kembali ke rumah Laksamana Maeda dan menjelaskan bahwa mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, furnitur dan kondisi yang ada di museum ini dibuat semirip mungkin loh dengan rumah Laksamana Maeda. Masih di rumah Laksamana Maeda, ini adalah kondisi di mana Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo membuat teks proklamasi.
Jadi, teman-teman, ini naskah proklamasi itu tidak langsung diketik ya, melainkan ditulis dulu di sebuah kertas dan hebatnya lagi, Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo membuatnya pada pukul 3 malam. Selain itu, karena sangat terdesak, mereka membuat teks proklamasi di atas meja makan Laksamana Maeda. Ini adalah kondisi yang digambarkan oleh Museum Naskah Proklamasi dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Seolah-olah kita berada di tempat di mana Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang memikirkan teks proklamasi. Di samping patung Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, Museum Nasional Proklamasi ini juga menyediakan animasi atau grafik yang bisa kita tonton. Fungsi dari grafik ini adalah untuk mempermudah kita memahami jalan peristiwa terjadinya teks proklamasi ini. Jadi, kalian sebenarnya tidak usah repot-repot membaca buku yang panjang-panjang banget. Cukup datang ke sini dan tonton saja grafik ini. Baik, sekarang saya sedang berada di depan ruangan tempat di mana saya mengetik dengan ditemani oleh BM Kuliah. Ternyata yang mengetik adalah Sayuti Melik dan yang merumuskan naskah proklamasi tersebut adalah Bung Karno serta Ahmad Subarjo dan siapa ya? Hatta. Nah, seperti yang telah saya katakan, ini adalah kondisi di mana Sayuti Melik ditemani BM Diah sedang mengetik naskah perumusan teks proklamasi. Jadi, teman-teman, Sayuti Melik tidak menyumbang ide apapun untuk teks proklamasi kita. Sayuti Melik hanya mengetik dan BM Diah hanya menemani Sayuti Melik. Setelah diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah, Soekarno buru-buru untuk menandatangani naskah teks proklamasi tersebut. Ditandatangani oleh Soekarno di atas papan piano ini loh teman-teman. Jadi, walaupun hanya papan piano, ini adalah benda yang sangat bersejarah. Di belakang dari Museum Nasional Proklamasi ini, kita dapat melihat patung Soekarno, patung Bung Hatta, dan juga patung Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh ini adalah tokoh yang menulis naskah proklamasi Indonesia. Di bagian atas dari Museum Proklamasi ini terdapat banyak ruangan yang nanti akan aku telusuri satu persatu. Baik semuanya, sekarang saya sedang berada di sebuah ruangan di museum ini, yaitu Museum Perumusan Proklamasi. Dan di ruangan ini menceritakan tentang bagaimana awal mula bangsa Indonesia dari mulai penjajahan sampai terbentuknya organisasi dan kemudian terbentuknya perlawanan-perlawanan serta organisasi, masih pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, dan pada akhirnya perumusan naskah proklamasi. Di ruangan ini dijelaskan secara singkat
mengapa Indonesia mau memerdekakan dirinya. Dan ayo kita bahas satu-satu. Oke, selanjutnya saya sedang berada di salah satu ruangan yang ada di Museum Perumusan Proklamasi. Di ruangan ini kita bisa melihat hak ya bom Hiroshima Nagasaki. Ini adalah suatu gambaran mengenai bom Hiroshima Nagasaki yang jatuh di Jepang. Dan bagaimana asal muasal Indonesia bisa melakukan proklamasinya. Di samping saya berdiri patung dari Suwiryo, yaitu adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang kemudian menjabat sebagai wali kota Jakarta pertama pada 23 September 1945 sampai 27 Juli 1947. Ia juga pernah menjadi wakil Perdana Menteri pada Kabinet Sukiman dan Suwiryo. Salah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh Suwiryo adalah tas kulitnya, kemudian sebuah radio. Ini adalah radio yang didengarkan oleh beberapa masyarakat Indonesia mengenai kenapa kita bisa melakukan proklamasi. Dan seperti saya bilang, ini adalah gambaran jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan itulah perjalanan museumku hari ini. Bye-bye, see you next time.